Ya, dan kita akan update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Kita pantau bersama pemirsa untuk posisi IHSG. Saat ini masih melanjutkan penguatan dari perdagangan Rabu kemarin. Saat ini berada di posisi 8.357,59 atau saat ini masih berhasil 48,4,96 basis poin begitu ya naik atau menguat 0,58% atau 0,61%. Sementara hingga saat ini untuk rentangnya masih berada di level 8.326,23 untuk posisi terendahnya dan tertingginya tadi sempat berada di level 8.369,3 dan tentunya kita akan pantau bersama apakah IHSG berhasil menguat hingga akhir perdagangan pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait sejumlah sentimen yang akan mempengaruhi pasar pada perdagangan pagi hari ini. Ya, perdagangan pasar keuangan hari ini akan banyak diwarnai sentimen moneter dari domestik maupun global. Sentimen pertama ini dari domestik adalah pasar yang menanti hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana mayoritas memperkirakan BI masih akan menahan suku bunga acuannya dalam pertemuan kali ini. Diketahui berdasarkan konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 12 lembaga institusi, semuanya solid dengan memproyeksikan BI akan kembali menahan suku bunga di level 4,75% pada pertemuan kali ini. Kendati demikian, di sisi lain, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 menyebut adanya ruang penurunan suku bunga acuan ke depannya, yang tentu akan bergantung pada data-data indikator perekonomian dan keuangan tanah air, terutama nilai tukar dan juga inflasi. Adapun sejauh ini inflasi Januari 2026 pemirsa sempat mengalami kenaikan tertingginya sejak 2023. Selain itu nilai tukar rupiah juga yang cukup volatile begitu ya belakangan ini. Dan kondisi ekonomi Republik Indonesia juga masih wait and see imbas tekanan IHSG akibat peringatan dari MSCI. Dan berikutnya ada update data dari posisi utang luar negeri atau ULN untuk Indonesia pada triwulan keempat 2025 yang tercatat meningkat menjadi 431,7 miliar dolar Amerika Serikat dari yang sebelumnya sebesar 427,6 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan ketiga 2025. Adapun pergerakan ULN ini umumnya berkaitan dengan dinamika nilai tukar rupiah dan pasar obligasi. Kenaikan ULN terbaru berpotensi memberi tekanan terhadap nilai tukar maupun pasar surat utang, terutama di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih fluktuatif. Peningkatan ULN terutama berasal dari utang pemerintah yang naik seiring masuknya aliran dana asing ke surat berharga negara atau SBN. Posisi utang pemerintah mencapai 214,3 miliar dolar Amerika Serikat dan didominasi utang jangka panjang atau hampir 100%, sehingga resikonya ini relatif lebih terkendali. Adapun dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, konstruksi, serta transportasi. Di sisi lain ULN swasta justru sedikit menurun menjadi 192,8 miliar US dollar, terutama karena berkurangnya pinjaman dari perusahaan non-keuangan. Kendati demikian, secara keseluruhan kondisi ULN Indonesia yang naik menjadi tantangan bagi pasar obligasi dan juga nilai tukar, tetapi secara struktur masih tergolong sehat tercermin dari rasio ULN terhadap PDB, yakni sebesar 29,9% yang masih dalam batas aman, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,7% dari total ULN. Kemudian dari mancanegara, Bank Sentral Amerika Serikat baru mengeluarkan rangkuman hasil rapat FOMC Minutes. Para pembuat kebijakan The Fed semua hampir sepakat untuk mempertahankan suku bunga tetapi tetap terpecah pendapat mengenai langkah selanjutnya. Beberapa anggota FOMC terbuka untuk menaikkan suku bunga jika inflasi tetap tinggi, sementara yang lain cenderung mendukung penurunan lebih lanjut jika inflasi menurun seperti yang mereka perkirakan. Para pemangku kebijakan The Fed juga memperdebatkan apakah fokus utama Bank Sentral lebih diarahkan pada penanggulangan inflasi atau pada dukungan terhadap pasar tenaga kerja. Kendati demikian, para anggota FOMC rata-rata memperkirakan inflasi akan menurun sepanjang tahun ini, meskipun kecepatan dan waktu penurunannya masih belum pasti. Mereka juga mencatat dampak tarif terhadap harga dan memperkirakan pengaruh tersebut akan memudar seiring berjalannya waktu. Dan kini kita pantau bersama pemirsa untuk update sektoral, secara sektoral begitu.
Baik, jika secara sektoral kini kita lihat finansial dan perindustrian saat ini berada di zona koreksi melemah tipis begitu ya di 0,12% dan 0,05% begitu. Sementara konsumer primer dan juga konsumer non primer karena hari pertama puasa begitu ya untuk sebagian besar masyarakat berada di zona penguatan masing-masing di 0,5% dan 0,91% cukup signifikan. Kita geser kembali untuk melihat 4 sektoral selanjutnya. Baik, nampaknya energi, bahan baku, infrastruktur, dan properti saat ini kompak berada di zona penghijauan, masing-masing mengalami penguatan di 0,9%, 3,25%, 0,27%, dan 0,11%. Kita geser kembali untuk melihat sektor yang terakhir. Baik, transportasi saat ini berada di zona koreksi cukup signifikan melemah di 1,19%, pemirsa. Sementara teknologi dan kesehatan saat ini berada di zona apresiasi menguat 0,59% dan 0,12%. Dan kini kita pantau juga bersama posisi rupiah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya. Baik, terhadap US dollar, rupiah ternyata masih melemah, begitu pemirsa, melemah 0,27% atau runtuh 45 basis poin, saat ini berada di level 16.920 rupiah per 1 US dollar. Sementara terhadap mata uang lainnya, rupiah juga terpantau melemah, begitu ya. Garuda kita melemah terhadap Singapura dolar, terhadap yen Jepang, dan terhadap euro di 0,29%, 0,19%, dan 0,35%.